Ya, pemirsa, KPU di masing-masing wilayah sudah menetapkan pasangan calon yang akan bersaing dalam Pilkada serentak 9 Desember mendatang. Namun sayangnya, para pemilih pemula yang memiliki suara potensial justru tidak mengenal pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada serentak 9 Desember. Seperti apa liputannya? Berikut kita simak liputan khusus tim reporter Jogja TV. Pertarungan pilkada telah dimulai. Komisi Pemilihan Umum pun telah menetapkan pasangan peserta pilkada yang akan bersaing bulan Desember nanti. Ironisnya banyak pasangan calon yang tidak populer di kalangan pemilih pemula. Lalu bagaimanakah dengan pasangan calon peserta pilkada di 3 kabupaten di DIY yang juga akan mengikuti pilkada? Tahu nggak pilkada tanggal berapa? Nggak tahu, Mas. Nggak tahu. Nggak tahu. Terus Ya. tahu nggak tanggal pilkada tanggal berapa? Kurang tahu ya? Kurang tahu. Iya. Kok bisa Tahu, tanggal berapa? tanggal 9 Desember 2015. Terus tahu nggak kapan tanggal pilkada serentak? Tanggal 9, 9 apa? 9 Desember. Tahu nggak tanggal pilkada kapan? Enggak. Nggak tahu. Tanggal pilkada serentak tanggal berapa? 9 9 apa? Desember. Oh, terus tanggal pilkada serentak kapan sih, Bil? Tanggal berapa? 9 apa? 9 September. Tahu nggak tanggal pilkada serentak kapan? Tahu, tanggal 9 Desember 2015 besok. Tanggal pilkada serentak kapan sih? Kurang tahu ya Mas, Kurang tahu. ya kurang tahu. Rumahnya di Sleman? Tapi kelihatannya Desember gitu kata orang-orang. Kalau dari Sleman calonnya ada berapa aja? Berapa nggak tahu? Nggak tahu juga? Nggak. Di Sleman ada berapa calon bupati? Ada 2. 2. Siapa aja tahu nggak? Nggak tahu. Di Sleman ada berapa calon bupatinya? Ada banyak. Banyak berapa? Ada 4 Pak ya? Kalau tahun 2015 ini ada 2. Yang pertama tuh Pak Suharsono, terus sama Bu Ida. Kandidat calon di Bantul ini ada 2. Yang pertama Bu Idam Samawi yang diusung dari PDIP, terus usungnya Pak Suharsono. Terus kalau calonnya Bantul ada siapa aja? Ada Bu. Nggak tahu, Mas. Hiruk-pikuk pemilihan kepala daerah pilkada yang akan digelar di 3 kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta pada 9 Desember mendatang sudah mulai terasa. Komisi Pemilihan Umum di 3 kabupaten juga sudah menentukan pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta yang akan maju dalam pertarungan pilkada serta tahapan pilkada yang akan dijalani. Namun pada kenyataannya hingga kini masih banyak pemilih pemula yang tidak tahu kapan dilangsungkannya Pilkada serentak 2015 ini. Ironisnya lagi, mereka bahkan tidak tahu siapa saja pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan maju dalam gelaran Pilkada tahun 2015. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman yang memiliki hajatan untuk Pilkada Kabupaten Sleman telah melakukan berbagai pendekatan kepada para pemilih pemula, yakni dengan mengajak para siswa untuk ikut bergabung dalam gerakan deklarasi dukungan bersama sukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati. Kita mengundang pengurus-pengurus OSIS, ya ketua atau pengurus OSIS SLTA yang ada di Sleman, baik itu SMA, SMK maupun Madrasah Aliyah. Kemudian kita berikan training of trainer ya kepada mereka. Sehingga diharapkan mereka akan menjadi agen sosialisasi di sekolah masing-masing. Ya, agen sosialisasi di sekolah masing-masing. Kita lengkapi juga dengan beberapa media-media sosialisasi. Materi sosialisasi yang diberikan KPU kepada para pemilih pemula berupa tahapan-tahapan Pilkada 2015. Bagaimana memilih calon pemimpin yang baik dan cara menggunakan hak pilih, serta menolak golongan putih. Materinya itu terkait dengan tahapan. Pilkada ini memang coblosan, itu intinya ya tanggal 9 Desember. Tetapi untuk masuk menuju coblosan itu, pemungutan suara akan ada banyak tahapan. Misalkan pendaftaran pemilih, ada pencalonan, itu kita sampaikan. Ya, kemudian materi yang juga tidak kalah penting, sosialisasi calon. Ya. Di Sleman saat ini sudah ada 2 pasang calon, ya, itu juga kita sosialisasikan.
kita lebih pada pentingnya memilih pemimpin, pentingnya proses memilih pemimpin dengan demokrasi itu. Dan ke depan ini kemudian nanti akan kita sampaikan, kita sosialisasikan untuk profil dari masing-masing calon ini, sehingga nanti pemilih pemula mereka juga tahu siapa yang nanti akan dipilih berdasarkan. Untuk meningkatkan pengetahuan para pemilih pemula dan seluruh masyarakat mengenai calon yang akan dipilih nantinya, KPU juga akan membagikan selebaran yang berisi profil pasangan calon bupati dan wakil bupati. Dengan demikian, masyarakat khususnya para pemilih pemula lebih mengetahui secara detail profil pasangan calon. Ya, memang bagian dari sosialisasi kami nanti kan profil calon bupati maupun wakil bupati semua kan bahan-bahan akan kita cetak. Yang sekarang memang saat ini sedang dalam proses, yang mudah-mudahan dalam minggu ini selesai. Kemudian itu yang nanti akan kita gencarkan untuk kita sebarkan kepada masyarakat, termasuk segmen pemilih pemula ini. Sehingga harapan kami dengan leaflet, brosur dan lain sebagainya itu nanti para pemilih pemula bisa tahu, dan termasuk karena pemilih pemula itu kebanyakan terpelajar, mahasiswa maupun pelajar, mereka juga bisa mengakses membuka web kami maupun di web di KPU Kabupaten Kota. Antusiasme pemilih pemula dalam gelaran pilkada cukup besar. Sayangnya antusiasme tersebut tidak diimbangi dengan pengetahuan visi dan misi dari masing-masing pasangan calon. Tak kenal maka tak sayang. Peribahasa tersebut juga berlaku dalam pilkada. Peneliti Lembaga Riset dan Pemberdayaan dari Institute for Research, Abdul Rozaki, mengatakan, tren partisipasi masyarakat dalam memilih terbagi menjadi 3. Pertama, masyarakat yang sudah memiliki referensi politik. Kedua, masyarakat yang masih menunggu siapa yang akan mereka pilih dengan melihat program kerja yang akan disampaikan pasangan calon. Dan yang terakhir adalah masyarakat yang apatis. Masyarakat yang bisa jadi tidak akan memilih dalam gelaran Pilkada 2015. Partisipasi politik yang sebenarnya masih sedang menunggu siapa calon yang memiliki program yang menarik gitu ya. Siapa calon yang sedikit memberikan harapan untuk mendorong perubahan gitu. Nah, ini yang disebut dengan pemilih kritis atau swing voters. Dia suaranya bisa pemilu kemarin ke A, pemilu sekarang bisa ke B gitu loh. Dan ini populasinya cukup menentukan dalam pemilu kada di DIY sekarang ini. Karena itu mendekati mereka itu juga berbeda. Bukan sekedar pendekatan ideologis, tapi harus pendekatan program. Lalu kemudian tren yang ketiga ini memang mereka apatis gitu loh. Apatis itu karena menganggap tidak ada calon yang layak untuk mereka pilih. Apatis itu bisa jadi karena mereka merasa jarak yang begitu jauh antara pemilih dengan calon. Cukup disayangkan, meski jumlah suara pemilih pemula cukup potensial, yakni 25 hingga 30% untuk mendulang kemenangan pasangan calon, namun suara mereka tidak digarap maksimal oleh para pasangan calon. Sudah sewajarnya para mesin partai politik ataupun tim sukses melakukan pendekatan mendalam melalui hal-hal yang berbau anak muda. Karena kalau kita melihat pada kontestasi pemilu 2014 yang lalu, semua pasangan capres baik Prabowo maupun Jokowi itu punya media, punya pendekatan sendiri bagaimana menyentuh para pemilih pemula. Dan kalau lihat di medsos, para pemilih pemula anak-anak muda ini sangat bergairah dalam mendekat untuk terlibat ya dalam proses pemilu presiden yang lalu misalnya. Sebenarnya dari peristiwa yang lalu itu bisa direfleksi ulang atau dipelajari gitu bagaimana cara menyentuh anak muda gitu. Anak muda ini bisa menjadi ujung tombak gitu ya. Dia bisa melipat gandakan suara kalau misalnya pasangan calon ini mampu meraih hati mereka. Suara pemilih pemula sangat potensial dalam pemilu, termasuk dalam pilkada yang akan digelar pada 9 Desember mendatang. Bukannya para pemilih pula ini skeptis dengan tujuan pemilu, karenanya para calon kepala daerah perlu mengakomodir pemilih pemula dengan penyampaian visi dan misi yang menyentuh mereka secara langsung. Aditya Yuda, Sayoga, Jogja TV.